Baik, di sini saya akan membacakan review artikel yang berjudul Analisis Dieksis pada Novel Catatan dari Penjara Perempuan karya Nawal Sandawi. 1. Latar belakang. Manusia senantiasa mendambakan komunikasi. Komunikasi ini terjadi baik antar sesamanya maupun pada makhluk lain. Penulis tertarik menganalisis pragmatik, khususnya analisis dieksis pada novel Catatan dari Penjara Perempuan karena melibatkan bagaimana orang saling memahami satu sama lain secara linguistik. Namun, dapat juga merupakan ruang lingkup studi yang mematahkan semangat karena studi ini mengharuskan kita untuk memahami orang lain dan apa yang ada dalam pikirannya. Kedua, rumusan masalah. Penelitian mengenai dieksis novel dalam Catatan dari Penjara Perempuan belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang rumusan masalah, yaitu bagaimana penggunaan dieksis pada novel Catatan dari Penjara Perempuan ya Nawal El-Saadawi. Yang ketiga, tujuan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan dieksis pada novel Catatan dari Penjara Perempuan karya Nawal El-Saadawi. Yang berikut teori. Teori yang diuraikan dalam penelitian ini pada dasarnya dijadikan acuan untuk mendukung dan memperjelas penelitian ini, yaitu teori pragmatik. Yang berikut data. Data penelitian ini adalah penggunaan dieksis persona, tempat, waktu, sosial, wacana pada novel Catatan dari Penjara Perempuan karya Nawal El-Saadawi. Yang berikut sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Catatan dari Penjara Perempuan karya Nawal El-Saadawi, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia sebagai IKAPI DKI Jakarta. Dan yang berikut hasil. Berdasarkan penjelasan mengenai dieksis atau penunjuk, ditemukan banyak penggunaan dieksis pada novel Catatan dari Penjara Perempuan karya Nawal El-Saadawi sebagai berikut. Penggunaan dieksis dalam novel yaitu 1. Dieksis persona, 2. Dieksis tempat, 3. Dieksis waktu. Yang berikut pembahasan. Berdasarkan penganalisisan novel Catatan dari Penjara Perempuan, ditemukan penggunaan dieksis penunjukan dalam beberapa kutipan paragraf. Dieksis orang ditentukan menurut peran peserta dalam peristiwa bahasa. Peran peserta dibagi menjadi 3. Pertama, orang pertama yaitu kategori sebagai pembicara. Contoh, saya, kita, kami. Yang kedua, orang kedua misalnya kamu, kalian, dan yang ketiga orang ketiga yang dikategorikan kepada orang yang bukan pembicara atau pendengar. Ujaran itu misalnya dia dan mereka. Dan yang terakhir kesimpulan. Berdasarkan penganalisaan novel Catatan dari Penjara Perempuan, ditemukan penggunaan dieksis penunjukan dalam beberapa kutipan paragraf, seperti contoh dieksis persona yang merujuk kepada orang lain atau mengganti seseorang seperti ia, dia, dan kita. Yang berikut dieksis tempat seperti di sana dan di sini. Dan yang terakhir dieksis waktu seperti tadi, kemarin, dan sekarang. Sekian hasil presentasi review artikel saya. Sekian dan terima kasih.